wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab Al-Ilm dan masuk ke bab yang ke-31. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu ta'alimir rajuli amatahu wa ahlahu. Bab pengajaran seseorang, orang laki-laki memberikan pelajaran, memberikan bimbingan, mengajari amatahu, budak perempuannya, budak wanitanya, wa ahlahu, begitu juga dengan istrinya. Jadi ahlur rajul nisa'uhu, ahlunya seseorang itu adalah istrinya. Makanya ada kerancuan pada kaum Syiah mengeluarkan istri Nabi dari ahlu bait. Mengeluarkan para istri Nabi dari ahlu bait. Padahal secara bahasa al-ahlu itu masuk istri. Istri termasuk keluarga seseorang. Makanya di bab ini seorang laki-laki mengajari budak perempuannya dan istrinya. Dalam bab ini Imam Bukhari menegaskan atau lebih menguatkan pentingnya seorang laki-laki memberikan pengetahuan, pengajaran terhadap keluarganya, terkhusus istrinya. Ya. Jadi semua ayat-ayat hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu itu mencakup kaum wanita. Jadi bukan hanya khusus laki-laki saja. Sekalipun hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ada riwayat tambahan wa muslimah. Tapi tambahan wa muslimah hadisnya dhaif. Tambahan wa muslimah. Tapi bukan berarti bahwa wanita muslim tidak wajib menuntut ilmu, tidak. Karena dia sudah masuk dalam kalimat muslim. Faridatun ala kulli muslim. Karena semua yang wajib bagi laki-laki, maka wajib juga bagi perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kata Nabi, ar-rijalu an-nisa'u syaqa'ikur rijal. An-nisa'u syaqa'ikur rijal. Laki-laki itu saudara kandungnya laki-laki. Artinya sama kedudukannya dalam hukum. Semua perintah yang Allah perintahkan kepada laki-laki, maka masuk juga perempuan di sana. Kecuali ada dalil khusus yang membedakan, yang memisahkan. Yang tidak menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi secara umum laki-laki dan perempuan sama hukumnya dalam Islam. Makanya di sini Imam Bukhari ingin menegaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu, itu termasuk kaum wanita. Bahkan bisa jadi lebih ditekankan. Lebih ditekankan. Karena anak-anak kita itu lebih banyak mengambil pelajaran daripada ibunya. Lebih banyak bersama ibunya. Terkhusus di masa kecilnya. Sehingga kalau ibunya tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anaknya, sekalipun itu hanya sebatas mempraktekkan saja di hadapannya, maka dari mana anak itu akan mendapatkan ilmu agama yang baik di awal pertumbuhannya. Dalam bab ini Imam Bukhari hanya menyebutkan satu hadis. Dalam hal ini Imam Bukhari berkata, akhbarana Muhammad wa ibnu Salam. Qala haddatsana
Al-Muharibi. Muharibi Abdurrahman ibnu Muhammad. Qala haddatsana Salih ibn Hayyan. Qala Amirun Asy-Sya'bi. Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Qala haddatsani Abu Burdah. Abu Burdah Amir ibn Abdullah ibn Qais. An abihi, meriwayatkan dari bapaknya Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau Abu Burdah an abihi berarti yang dimaksud adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala, Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun lahum ajran. Ada 3 orang, ada 3 golongan, ada 3 kelompok manusia yang berhak mendapatkan 2 pahala. Berhak mendapatkan 2 pahala dari amalannya. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab. Dia seorang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Amana bi nabiyhi. Dia beriman kepada nabinya, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad diutus, dia juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dengan berimannya kepada Nabi yang diutus kepadanya, mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi yang diutus kepadanya. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad yang menasakh, yang menghapuskan atau yang melengkapi yang melengkapi ajaran nabi-nabi sebelumnya, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal abdu al mamluk. Kemudian yang kedua, hamba, budak yang dimiliki oleh seseorang, artinya budak yang menjadi harta benda, yang memiliki tuan. Idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Seorang budak yang memenuhi haknya Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mendirikan salat, mendirikan puasa. Semua kewajiban-kewajibannya di hadapan Allah dia penuhi. Begitu pula kewajiban-kewajibannya di hadapan tuannya yang memiliki dia. Dia tidak dia tidak membangkang dari pemiliknya, dari tuannya, menjalankan segala tugas-tugasnya yang diperintahkan kepadanya. Jadi dia dapat pahala kedua karena dia memenuhi haknya Allah dan memenuhi hak tuannya. Wa rajulun kanat indahu amah. Seorang yang memiliki budak wanita. Fa'addabaha. Kemudian dia didik. Dia berikan pendidikan, pelajaran, pengajaran terhadap budak wanita tersebut. Fa'ahsana ta'dibaha. Dia memperbaiki cara mendidiknya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Wa'allamaha. Diajarkan dengan ilmu. Di sini dahulukan adab daripada ilmu. Dahulukan adab daripada al-ilm. Kalau disebutkan adab, sudah masuk ilmu. Kalau disebutkan ilmu, sudah masuk adab. Tapi kalau dipisah, adab dan ilmu, berarti adab itu etikanya, sopan santunnya, akhlaknya. Sedangkan ilmunya, itu pemikirannya, pemahamannya. Makanya di sini didahulukan adab baru ilmu. Fa'ahsana ta'limaha. Kemudian dia memperbaiki cara mengajari budak tersebut. Tsumma a'taqaha. Kemudian dia merdekakan itu budak. Fatazawwajaha. Kemudian dia nikahi. Jadi dia menggarap dulu. Dia garap dulu lahannya, kemudian setelah bagus baru dinikahi.
Karena bisa saja seorang tuan itu tidak menikahi budaknya. Karena budak milik dia. Budak bisa digauli tanpa dinikahi. Kalau dia punya anak dari budak wanita tersebut, maka budak wanita itu menjadi ummul walad istilahnya. Dia menjadi ummul walad ketika memiliki anak dari tuannya. Ini ummul walad posisinya kalau tuannya meninggal dia otomatis merdeka. Kalau tuannya meninggal dia otomatis merdeka. Sama seperti Maria Al-Qibti, dia ummul walad bukan istri Nabi. Maria Al-Qibtiyah bukan termasuk istri Nabi, tapi dia ummul walad. Karena Maria melahirkan Ibrahim, anaknya Nabi SAW. Dan tidak ada riwayat bahwa Nabi menikahi Maria. Setelah Nabi wafat, Maria merdeka secara otomatis. Tapi kalau dia merdekakan, kemudian dia nikahi, ini yang mendapat pahala dua kali lipat. Karena dia sudah mendidik baik, dia berperilaku baik terhadap budaknya. Kemudian setelah itu dia merdekakan, kemudian dia nikahi. Falahu ajran. Jadi 3 golongan yang disebutkan tadi masing-masing mendapatkan 2 pahala. Tsumma qala Amir. Amir di sini di sanad ada 2 Amir. Sebutkan 2 Amir. Amir Sya'bi dengan Amir Ibn Abdullah Ibn Qais. Itu Abu Burdah. Abu Burdah juga namanya Amir. Tapi Al-Hafidz Ibn Hajar itu di Fathul Bari mengatakan bahwa Amir yang dimaksud di sini adalah Amir Asy-Sya'bi. Tsumma qala Amirun ay Asy-Sya'bi. A'tainakaha bighairi syai'. A'tainakaha bighairi syai'. Kami memberikan kepadamu ilmu ini, hadis ini. Sampaikan hadis ini kepadamu bighairi syai'. Tanpa ada imbalan sesuatu pun, tanpa ada susah payah sedikit pun. Kamu tinggal mendengar, kemudian catat, selesai. Qad kana yurkabu fiha fima dunaha ilal Madinah. Padahal dahulu hadis ini yurkabu fima dunaha ilal Madinah. Seorang berkendara menuju untuk mendapatkannya menuju Madinah. Orang berjauh-jauh, bersusah payah, meninggalkan kampung halamannya, membawa bekal, tidak tahu bagaimana dia di perjalanan bisa hidup atau tidak. Demi apa? Demi satu hadis. Sedangkan kamu tinggal mendengar saja. Tinggal dengar, catat, selesai. Nah, ini motivasi dari Amir Asy-Sya'bi untuk lebih semangat dalam menimba ilmu. Dari hadis ini ada beberapa poin penting yang bisa kita petik. Yang pertama itu ahli kitab. Ahli kitab apabila dia beriman kepada nabinya, kemudian setelah datang Nabi Muhammad atau di masa sekarang, termasuk di masa sekarang, kalau dia masuk ke dalam Islam, dahulunya dia Yahudi atau dahulu dia Nasrani, kemudian dia masuk Islam, maka dia mendapatkan dua pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Qasas ayat 52 sampai 54. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, kitab suci sebelumnya, baik itu Taurah kepada Bani Israel, begitu juga dengan Injil, dan mereka beriman dengan kitab suci yang diberikan kepada mereka. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, qalu amanna bihi. Mereka beriman, mereka mengatakan kami beriman dengan Al-Qur'an ini. Innahul haqqu min rabbina. Ini benar datang dari Rabb kami, inna kunna min qablihi muslimin. Kami dahulu termasuk orang-orang yang menerima Muslim.
Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala dari keimanannya 2 kali. Karena beriman kepada kitab suci sebelumnya dan beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada nabinya sebelumnya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ucapan Nabi menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, karena posisinya hadis Nabi terhadap Al-Quran, manzilatul Quran, manzilatus sunnah fil Quran. Artinya apa fungsinya, apa posisinya Al-Quran di samping Al-Quran. Di antaranya itu menguatkan apa yang disebutkan Nabi, itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, terkadang hadis Nabi itu menjelaskan bayanul mujmal, terkadang menjelaskan hal-hal yang sifatnya global, umum, mujmal. Nabi merinci. Tafsil al-mujmal atau bayanul mushkil. Terkadang menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami atau seolah-olah bertentangan. Tafsilul mujmal seperti tentang salat, aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam Al-Quran tidak ditafsil, tidak dirinci. Datang hadis, rinci. Perkara-perkara yang sifatnya umum disebutkan dalam Al-Quran, kemudian Nabi datang untuk merincinya. Terkadang bayanul mushkil, menjelaskan hal-hal yang bermasalah atau sulit dipahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Aisyah radhiyallahu taala bertanya, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man nukishal hisab udzib. Man nukishal hisab udzib. Siapa yang membantah al-hisab, maka dia akan diazab. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukannya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukannya Allah mengatakan mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka Nabi SAW mengatakan, innama dhalikal ard. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka semua orang akan dihisab. Orang beriman juga akan dihisab. Tapi hisabnya yasir, mudah. Tapi ini bukan hisab, tapi cuma ard. Hanya diperlihatkan, kamu dulu melakukan ini. Orang beriman mengatakan, nam. Tapi man nukishal hisab udzib. Siapa yang membantah? Tidak, saya tidak melakukan, saya begini. Sudah, dia diazab. Karena dia tidak mengakui perbuatan-perbuatannya selama di dunia. Jadi terkadang Nabi menjelaskan sesuatu yang ada dalam Al-Quran tapi tidak begitu jelas atau sulit dipahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya juga takhsisul am, takhsis al-am. Terkadang ada yang sifatnya umum ditaksis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan, menetapkan, mewasiatkan kepada kalian setiap anak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Berarti secara umum semua anak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya kalau meninggal. Tapi Allah berikan pengkhususan. Nabi memberikan pengkhususan, mengeluarkan apabila anak membunuh orang tuanya, la yarithul qatil. Nabi mengatakan orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dia bunuh. Jadi sekalipun dia anak yang mati, yang meninggal, tapi kalau dia yang membunuh bapaknya, maka dia keluar dari keumuman ayat. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayatnya mengatakan semua anak mendapatkan warisan. Tapi Nabi mengatakan tidak. Kalau anaknya membunuh orang tuanya, maka dia tidak dapat. Atau dia berbeda agama. La yarithul mu'min al-kafir wa la yarithul kafir al-mu'min. Ini bentuk taksis, perincian. Kadang juga hadis Nabi taqhidul am, taqhid al-am.
atau taqyidul mutlak istilahnya. Taqyid al-mutlak. Ada ayat sifatnya mutlak. Tidak begitu didetail. Seperti wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariq wasariqah. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potong kedua tangannya atau potong tangan keduanya. Ayat cuma mengatakan potong tangannya, tapi tidak jelaskan bagian mana dari tangannya yang mau dipotong. Kalau dipotong ujung jarinya, itu tangan juga. Dipotong satu jarinya, tangan juga. Dipotong sampai pergelangan, tangan juga. Dipotong sampai siku, tangan juga. Masuk juga tangan. Ini semua dari ujung kuku sampai bahu itu termasuk tangan. Jadi ayat tidak jelas. Tidak begitu tidak menentukan bagian mana yang harus dipotong. Maka Nabi datang menentukannya. Nabi SAW qata'a yadus sarik fil mifsal. Jadi yang dipotong cuma pergelangan tangannya. Jadi hadis Nabi datang untuk menjelaskan, menentukan bagian mana tangan yang dipotong ketika seseorang itu mencuri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis-hadis Nabi terkadang menambah hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti wanita-wanita yang haram dinikahi. Dalam Al-Quran cuma disebutkan beberapanya. Tidak disebutkan haramnya menggabungkan dua yang bersaudari. Tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwa menikahi saudari istri bersamaan itu hukumnya haram. Tidak boleh secara bersamaan. Wanita itu dikawini bersaudara kandung. Begitu juga seorang wanita dengan bibinya. Seorang wanita dengan saudari bapaknya atau saudari ibunya. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran, Nabi menambahkan hukum. Begitu juga tentang kehalalan ikan. Dalam Al-Quran disebutkan maitah. Semua bangkai yang tidak disembeli haram. Tapi Nabi mengatakan uhilla lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadaman, dan dua darah. Dua bangkai, al-jarad wassamak. Belalang tidak perlu disembelih. Sekalipun meninggal mati bisa dimakan. Begitu juga dengan ikan. Sedangkan dua darah yang dihalalkan al-kabid wa wattihal. Hati dan limpa. Jadi ini tiga bentuk hubungan antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kalau di ayat ini, di hadis ini, Nabi hanya menguatkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi juga sebutkan bahwasanya ahli kitab, kalau dia beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, dia mendapatkan pahala dua kali. Kemudian yang kedua, keutamaan budak yang memenuhi hak Allah dan memenuhi haknya tuannya. Ini juga mendapatkan dua pahala. Kemudian yang ketiga, ada ancaman bagi budak yang membangkang dari tuannya. Sekalipun Islam tidak membenarkan adanya perbudakan, tapi Islam juga tidak mengingkari kepemilikan budak. Jadi ketika Islam datang tidak mengatakan semua budak merdeka, tidak. Karena itu hak miliknya orang. Sesuatu yang menjadi hak milik sebelum datang Islam, maka itu hak miliknya ketika masuk Islam. Itu menjadi hak miliknya setelah dia masuk Islam. Nah, makanya Islam hanya memotivasi untuk memerdekakan budak. Hanya memberikan dorongan supaya orang memerdekakan budaknya. Dan banyak hukum-hukum Islam yang kafaranya dengan memerdekakan budak. Jadi secara tidak langsung ingin menghapuskan perbudakan. Tapi dengan cara yang halus. Dengan cara yang tidak bertentangan dengan tabiatnya manusia. Kan ada orang punya banyak budak. Lalu mengatakan kalau masuk Islam semua budak harus merdeka. Wah, terkadang orang berpikir, nah, bangkrut kita ini. Saya sudah beli budak kemudian tiba-tiba harus dimerdekakan. Maka mereka berpikir
Tapi Islam datang mengakui hak kepemilikan, kemudian sedikit demi sedikit memotivasi untuk memerdekakan budak. Nah, termasuk pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan budak, Allah memotivasi seorang budak untuk berbuat atau mentaati tuannya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Selama dia disuruh perkara-perkara yang boleh, disuruh bekerja, disuruh membersihkan, disuruh mengangkat barang, disuruh ini sana. Maka ketika dia mentaati tuannya, dia mendapatkan pahala. Sama ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia membangkang, maka dia akan mendapatkan ancaman. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi. Siapa saja budak yang lari dari tuannya, melarikan diri, kabur dari tuannya, faqad kafar, berarti dia telah kafir. Lari dari tuannya dihukumi kafir, hatta yarja' ilai, sampai dia kembali kepada tuannya. Jadi ini bentuk pengakuan Islam terhadap kepemilikan seseorang terhadap budak. Di hadis yang lain Nabi mengatakan di Sahih Muslim, idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu shalah. Apabila seorang hamba, seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka tidak diterima salatnya selama dia kabur dari tuannya. Kemudian dari hadis ini juga memberikan pelajaran keutamaan seseorang itu mendidik budaknya, budak wanitanya. Di masa sekarang tidak ada lagi budak. Tapi termasuk istri, karena budak sifatnya lemah, mereka orangnya lemah. Jadi semua orang-orang yang lemah yang berada di bawah tanggung jawab kita itu punya hak untuk diberikan pendidikan yang baik, perlakuan yang baik. Jadi kalau budak saja, budak yang menjadi harta benda, barang diperjualbelikan, kita dianjurkan untuk mendidiknya, merawatnya, memberikan pengajaran, berarti lebih-lebih lagi istri yang orang merdeka, yang bukan budak, lebih wajib lagi, lebih harus lagi. Ini wajhul istidlalnya Imam Bukhari dalam hadis ini. Pentingnya seorang laki-laki memberikan pendidikan kepada budaknya. Budak sudah tidak ada, tapi kepada keluarganya, kepada istrinya, begitu juga dengan anak-anak perempuannya, anak-anak wanitanya. Jangan sampai ada orang karena kecintaannya kepada anak laki-laki, anak laki-lakinya saja yang diurus, yang disekolahkan, yang diberikan pendidikan, yang diperhatikan. Tapi kalau anak perempuannya tidak dipeduli, dipandang sebelah mata, tidak diberikan pendidikan yang lebih baik. Nah, itu termasuk sikap yang menzalimi. Jadi anjuran motivasi supaya seorang mendidik istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaga istri dan anak-anak dari api neraka? Dengan memberikan pengajaran. Karena tidak mungkin kita jaga dia selama-lamanya. Ini haram, ini tidak boleh. Tapi kalau dia sudah punya ilmu, dia tahu sekalipun kita tidak ada, dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit istri itu hanya beribadah kalau ada suaminya, hanya takut kepada suaminya. Tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin suaminya hanya memerintah saja. Perintah tak boleh, ini haram, ini tidak menjelaskan kenapa haram, kenapa tidak boleh, kenapa kita wajib sholat, kenapa kita wajib berpuasa, kenapa kita harus mentauhidkan Allah, kenapa kita harus menjauhi syirik, tidak diajari. Cuma bilang ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi seolah-olah perintah itu hanya perintah suaminya, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anaknya. Anaknya cuma bapak tidak suka, bapak tidak mau. Jadi kalau bapaknya ada, tidak dia kerja. Tapi kalau bapaknya tidak ada, sudah. Dia bermaksiat, dia tidak sholat. Kenapa? Karena tidak dididik, tidak diajari. Jadi perintah menjaga keluarga dari api neraka itu dengan termasuk perintah memberikan pendidikan, pengajaran. Kalau tidak bisa
memberikan langsung, ya dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang bisa menjauhkan mereka dari api neraka, diberikan kursus. Tidak bisa masuk pesantren, tidak usah masuk pesantren, tidak mesti, tidak wajib orang masuk pesantren. Tapi kasih dia pendidikan, kasih kursus, bawa ke tempat-tempat pengajian. Nah, itu yang penting bagaimana supaya dia bisa mengetahui agamanya, bisa mempelajari agamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan istri dan anak-anakmu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadap mereka ketika mendidik, ketika mengajar harus penuh dengan kesabaran. Tidak boleh terlalu dipaksakan. Nah, kalau dipaksa jangan sampai hanya merusak saja. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak akan bertanya kepadamu, tidak meminta kepadamu rezeki bagi mereka. Jadi rezeki anak, rezeki istri itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan suaminya. Cuma banyaknya suami lebih mementingkan atau lebih memikirkan makan dan minumnya istirahatnya, tapi tidak peduli dengan salatnya, tidak peduli dengan akidahnya, tidak peduli dengan ibadahnya. Padahal yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu ibadahnya, agamanya yang Allah tanyakan nanti. La nas'aluka rizqa, Allah tidak akan tanya berapa kamu kasih istrimu setiap bulan, apa yang kamu kasih makan, apa yang kau berikan sama. Tidak, itu tidak ditanya. Kenapa? Karena Allah yang tanggung rezekinya. Tidak mungkin Allah tanya kita sesuatu yang di bawah tanggungannya Allah. Rezekinya Allah yang menjamin. Tapi masalah agamanya kita yang dituntut. Itu nanti akan ditanyakan. Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pertanyaan utamanya adalah masalah ibadahnya, masalah salatnya. Kemudian hadis ini juga di sini disebutkan seorang mendidik budaknya, mengajari budaknya, kemudian dia merdekakan, kemudian dia kawini. Nah, ini pentingnya memilih pasangan yang sudah berilmu, memilih pasangan yang sudah beradab. Jangan mengatakan, wah saya kawini dulu, nanti saya ajari, nanti saya didik. Yang sampai terbalik. Yang sampai kamu yang dididik oleh istrimu, kamu yang dijerumuskan oleh istri. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Karena melihat kecantikannya, melihat kedudukannya, melihat keluarganya, kawini saja dulu. Nanti namanya Kang hebat. Jangan sampai seperti ini. Dia kawini, dia didik, wah dapat 2 pahala. Wah, belum tentu. Dan ini terjadi kepada seorang perawi, seorang tabi'i, namanya Imran ibn Hitan. Salah seorang perawi dalam Sahih Bukhari, Imran ibn Hitan. Dia seorang ahli sunnah. Dia ahli sunnah. Tapi dia tertarik dengan putri pamannya. Ada sepupunya yang cantik. Tapi dia khawarij. Pemikirannya khawarij. Jadi dia mengatakan bahwa saya akan nikahi dia, saya mau ajak dia masuk ke ahli sunnah. Nanti saya nikahi, setelah jadi istri saya akan ajari dia, saya doktrin dia supaya jadi ahli sunnah. Setelah menikah ternyata dia yang jadi khawarij. Waliyazubillah. Bahkan dia memuji, bikin syair, bait syair, memuji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Parahnya itu. Jadi bukan khawarij abal-abal. Tapi jadi khawarij tulen. Sampai-sampai dia memuji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Makanya dia bermasalah. Kenapa orang seperti ini diriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari? Kenapa orang seperti ini? Dia ahli bid'ah dan mengajak kepada bid'ah. Tapi kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya? Ada yang mengatakan Imam Bukhari
berpendapat bahwa tidak mengapa meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah selama tidak berkaitan dengan bid'ahnya. Hadis yang dia riwayatkan tidak ada hubungan dengan bid'ahnya. Ada juga mengatakan yang selama dia thiqah, bid'ahnya urusannya dia dengan Allah, sedangkan hadisnya kita butuh hadisnya. Hadis yang diriwayatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan dia sudah taubat. Dia taubat sebelum wafatnya. Jadi ini bahayanya. Artinya as-salamatu la ya'dilhu syai'. Selamat itu tidak ada yang menandinginya. Mending cari selamat daripada coba-coba, main-main. Nah, ini masalahnya masalah agama. Jadi kalau mencari teman saja harus hati-hati mencari teman, apalagi cari istri. Seumur hidup kamu sama-sama dia. Kamu akan senantiasa lebih banyak. Makanya hadis Nabi, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalihu. Ini istri lebih pantas untuk dikenai di sini daripada teman cuma ketemu sekali dua kali. Istri 24 jam kamu bersama. Bahkan tidak ada manusia yang lebih dekat dengan kamu daripada istri, lebih dekat daripada kedua orang tua. Tidak ada yang memisahkan antara kamu dengan dia. Jadi harus lebih selektif mencari pasangan. Cari yang sudah betul-betul bagus adabnya, sudah betul-betul bagus akhlaknya, supaya kita tidak capek-capek lagi mendidik. Syukur-syukur kalau justru kita yang mendapat pelajaran dari dia. Bisa jadi dia lebih banyak hafalan hadisnya, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih banyak, lebih lama kajian. Mungkin kita punya salah, kita yang dibenarkan daripada kita pusing lagi perbaiki dia. Banyak yang harus kita lakukan. Mending kita sibukkan mendidik anak pada mau didik lagi istrinya, mau didik lagi ibunya. Dan alhamdulillah bukan sesuatu yang sulit ya, dibilang susah dapat. Bukan kamu saja yang malas. Perbanyak doa. Karena doa yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Di antara caranya bagaimana kita mendapatkan istri yang soleh, jadi orang soleh dulu. Bagaimana kau mendapatkan pasangan yang soleh? Nah, kamu sendiri masih kurang baik, tidak jelas. At-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang baik mendapatkan yang baik atas izin Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya, sekalipun terkadang ya tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi biasanya kalau dia baik, Allah akan kasih dia juga dengan pasangan yang baik. Perbanyak doa, perbaiki diri dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang soleha. Kemudian perkataannya Amir Asy-Sya'bi rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kesungguhan para ulama salaf dahulu dalam menimba ilmu. Ini kita sudah jelaskan di bab yang ke-26 tentang pentingnya rihla, bepergian jauh dalam menuntut ilmu. Bahkan nikmatnya menuntut ilmu itu dengan rihlanya itu. Disitulah terasa. Disitulah teruji kesungguhan seseorang menuntut ilmu ketika dia rihlah. Makanya ulama-ulama besar seperti Syu'bah, seperti Amir Sya'bi, Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Az-Zur'i, mereka itu tidak jadi imam kecuali sudah keliling dunia. Tidak ada yang tinggal di rumahnya. Tidak. Justru terkadang ahli hadis itu ketika mendapati seorang syekh tidak pernah keluar dari kampungnya, itu biasanya lemah, biasanya dhaif. Ketika ditanya kemana rihlanya, oh tidak pernah rihlah. Itu saya di kampungnya, tidak keluar menuntut ilmu. Biasanya mereka dianggap lemah, ditinggalkan. Kenapa? Karena dengan rihlah, dengan menuntut ilmu di berbagai negeri, itu dia memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki wawasan yang lebih dalam. Terkhusus dalam ilmu hadis, dia bisa membandingkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Karena terkadang satu hadis riwayat tidak nampak cacatnya kecuali dengan meriwayatkan hadis itu dari orang lain. Tapi ketika kita cuma meriwayatkan dari satu guru, satu sanad, biasanya sanadnya sudah nampak sudah sanadnya sahih.
Tapi ternyata ketika diriwayatkan dengan sanad yang lain, wah nampak tidak ada cacatnya. Nah, makanya perkataan ahli hadis mengatakan al-hadits idza lam yujma' turuqahu lam yatabayyan ilaluhu. Al-hadits idza lam yujma' turuqahu lam yatabayyan ilaluhu. Hadis kalau tidak dikumpulkan semua jalur sanadnya, dia tidak akan nampak aibnya. Jadi untuk menghukumi suatu hadis harus dikumpulkan semua sanad yang berkaitan dengan hadis tersebut. Baru nampak, oh ada cacatnya di sini, ada aibnya di sini, ada inqita' di sini, ada irsal di sini, ada tadlis di sini. Tapi kalau cuma satu jalur saja, biasanya satu jalur nampak sahih. Nanti nampak jelas cacatnya itu hadis kalau sudah ditakhrij, sudah diperiksa jalur-jalur sanad yang lainnya. Makanya penting menimba ilmu, terkhusus rihlah. Dan rihlah dalam menuntut ilmu itu sebagian ulama mensyaratkan setelah dia menguasai ilmu ahli baladihi. Artinya dia sudah kuasai semua ilmu ulama yang ada di negerinya. Sudah ambil hadisnya fulan. Seumpamanya di negerinya ada 5 ahli hadis. Dia sudah riwayatkan semua hadis itu, baru dia rihlah ke tempat lain. Tapi kalau masih ada di negerinya yang mampu memberikan ilmu yang terkhusus ilmu-ilmu dasar, cukupkan dulu di situ. Kemudian setelah itu keluar kalau memang punya kemampuan. Nah, terkadang ketika kita jauh dari negeri, jauh dari kampung, biasanya semangat belajar itu lebih termotivasi ketika kita keluar. Belum lagi perjalanan, belum lagi kesungguhan, belum lagi rintangan-rintangannya, itu semua memberikan pengaruh, membentuk karakter kita. Nah, jadi yang menuntut ilmu itu banyak, tapi yang sukses berapa? Gurunya atau muridnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, berapa banyak yang ikut dalam majelisnya? Berapa banyak yang hadir dalam muhadarahnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Mana semua? Yang mana semua murid-muridnya? Yang nampak hanya beberapa saja yang sampai namanya ke kita, atau yang masyhur Ibnu Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir. Ini apa yang membedakan Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Zahabi dengan murid-muridnya yang lain? Kenapa cuma 3 yang, atau sebagian saja yang sampai? Artinya kesungguhannya. Kesungguhannya. Jadi ilmu itu bukan hanya sebatas materi. Dengar ustaz menyampaikan, dengar, tidak. Makanya disebutkan di daurah itu mengatakan al-ilmu ijtihadun fardi, kata Syekh Nu'man. Ilmu itu ijtihad person. Bagaimana semangatnya seseorang itu menuntut ilmu, di situlah dia nanti dia dapat. Sekalipun banyak yang hadir di sini, tapi siapa yang murajaah? Siapa yang menghafal? Siapa yang membaca ulang? Siapa yang murajaah pelajaran-pelajaran sebelumnya? Siapa yang ketika dia sendiri kerjanya murajaah, muzakarah, diskusi? Nah, itu yang akan sukses. Adapun yang cuma diam, kemudian pulang balik, kembali dia cuma mendengar, ada faedahnya, tapi tidak akan menonjol nanti. Yang menonjol itu yang semangat. Jadi seberapa besar semangat kita dalam menimba ilmu, sebesar itu juga yang kita dapatkan nanti di hari kemudian. Jadi kamu sudah bisa mengukur dirimu nanti ke depan dengan mengukur seberapa banyak yang kamu sudah korbankan. Waktumu, tenagamu, hartamu, bahkan terkadang perasaanmu jauh meninggalkan orang tua. Tapi kalau setiap minggu pulang, setiap pulang lagi, setiap ada cara lagi, ada perkawinan lagi, pulang lagi, banyak sekali izinnya. Kamu belajarnya. Jadi bagaimana? Jadi, makanya seorang itu kalau belum pernah menangis gara-gara menuntut ilmu, berarti belum kau menuntut ilmu. Pernah menangis gara-gara menuntut ilmu, apakah karena syekhnya kejam atau pernah kelaparan tidak makan? Harus ada. Pernah capek, tidak ada uang, terpaksa harus jalan kaki berkilo-kilo karena tidak ada kendaraan, jalan kaki. Pernah? Coba pikirkan, kira-kira seberapa banyak pengorbanan kita, sudah seberapa banyak rasa capek yang kita dapatkan, bahkan mungkin menangis. Pernah menangis gara-gara menuntut ilmu? Kalau belum, berarti belum, kita masih main-main. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, a'tainaka bi ghairi syai'. Kami memberikanmu tanpa tinggal datang duduk, selesai. Itu pun semuanya dimudahkan.
Jadi ketika Allah memudahkan ilmu, maka kita harus lebih semangat lagi. Dulu ilmu itu penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena kesulitannya. Sulitnya menimba ilmu. Sedikitnya guru, sedikitnya buku, sedikitnya semua serba kekurangan. Tapi mereka semangat, akhirnya Allah berikan mereka banyak. Nah, sekarang ilmu dimudahkan. Buku tinggal beli, pencet, datang bukunya. Dulu ulama sekali. Tidak bisa dapat Sahih Bukhari kecuali dia tulis tangan. Kalau dia punya uang, dia datang kepada Al-Katib. Tolong salingkan. Tulisan tangan itu baru dibayar. Sekarang fotokopi 1 menit, 2 menit selesai. Semuanya dimudahkan. Nah, terus bagaimana kita menyikapi kemudahan ini? Harus kita syukuri dengan lebih banyak semangat. Bukan tambah malas. Nah, itu masalahnya. Semakin dimudahkan, semakin membuat orang itu malas. Itu salah itu. Itu berarti dia maftun. Terfitnah dengan kemudahan. Justru kemudahan itu kita jadikan penyemangat, pendorong. Wah, berarti harus lebih apa lagi ini? Karena semuanya sudah dimudahkan, berarti harus lebih semangat lagi. Harus lebih termotivasi lagi. Itu yang kita dapatkan. Makanya ulama-ulama terdahulu berberkah ilmunya karena semangatnya. Bukan karena berapa dia hafal. Berapa yang dia baca, berapa tidak. Tapi semangatnya yang mereka miliki. Sekarang ilmu banyak tapi keberkahan sedikit. Dulu ilmu sedikit, artinya terbatas yang dia bisa tahu, tapi keberkahannya luas. Makanya itu penting kita introspeksi diri. Sudah sejauh mana pengorbanan kita dalam menuntut ilmu? Jangan sampai kita lebih banyak mengorbankan ilmu, lebih banyak mengorbankan ilmu daripada kita berkorban untuk ilmu. Kita sudah diberikan kemudahan. Sampai kita hanya memanfaatkan kemudahan tapi tidak mengambil kesempatan dengan kemudahan-kemudahan tersebut. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pertemuan selanjutnya. Bab Aidhatil Imam An-Nisa wa Ta'limihinna. Ya, pengajaran atau nasihat seorang imam, pemimpin, penguasa, atau imam masjid, atau ustadz, atau siapa saja yang punya ilmu, termasuk juga imam di sini termasuk kepala rumah tangga. Ini hanya lebih memperluas pembahasan. Kalau bab sebelumnya secara khusus suami terhadap keluarganya. Kalau di sini masih juga suami, imam suami juga termasuk imam dalam rumah tangga. Tapi bisa juga secara meluas. Imam artinya penguasa, kewajiban penguasa memberikan pengajaran kepada rakyatnya, terkhusus kaum wanita. Harus ada sekolah khusus perempuan. Yang cuma laki-laki saja ada sekolahnya. Perempuan tidak ada sekolahnya. Itu nanti kita jelaskan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.